Halo guys, apa kabar kalian? Tentu baik-baik saja kan? Kali ini LPM TV akan membahas kisah seorang legenda tinju berjuluk si leher beton yang berhasil membalas kekalahan sang idola, yakni Muhammad Ali. Michael Gerard Tyson, atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Mike Tyson, si leher beton ini lahir pada tanggal 30 Juni 1966 di kota New York, Amerika Serikat. Yang mana ia adalah salah satu petinju kelas berat legendaris yang sangat populer dan sangat ditakuti oleh semua lawannya kala itu. Walaupun postur tubuhnya tidak terlalu tinggi, namun kecepatan, teknik, stamina, serta bobot pukulan yang dimiliki oleh Tyson memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Atau bahkan dialah satu-satunya petinju yang memiliki power di atas rata-rata, yang membuat semua lawannya harus ekstra hati-hati agar tidak terkena pukulan maut dari si leher beton. Nah, tentu kalian penasaran kan seperti apa dan bagaimanakah kisah seorang Mike Tyson yang berhasil membalas kekalahan sang idola Muhammad Ali selanjutnya? Maka dari itu, mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Tonton sampai habis ya. Seperti yang kita tahu, ini adalah sebuah kisah atau fenomena luar biasa yang pernah dialami oleh dua sosok petinju sejati yang sangat melegenda, yakni antara The Great Muhammad Ali dan juga The Iron Mike Tyson. Muhammad Ali dan Mike Tyson adalah dua sosok petinju yang namanya sangat melegenda, yang mana berkat ketenaran, nama besar, kisah serta kemampuan dari keduanya, olahraga tinju sampai saat ini masih menjadi salah satu cabang olahraga yang paling populer dan paling diminati. Walaupun keduanya memiliki gaya hidup dan cara bertinju yang berbeda, namun baik Muhammad Ali dan juga Mike Tyson, keduanya adalah sosok petarung yang memiliki hubungan emosional yang sangat erat dalam kisah hidup serta perjalanan karirnya, yang tentu saja tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana yang kita tahu guys, pria berjuluk si leher beton ini adalah seorang petinju yang sangat menghormati dan sangat mengidolakan salah satu pendahulunya, yakni sosok The Great Muhammad Ali. Sampai-sampai ia pun rela dan berjanji akan membalas kekalahan idolanya tersebut dari salah satu petinju lain bernama Larry Holmes. Diketahui kisah tersebut bermula pada saat Mike Tyson dan kawan-kawannya menyaksikan sebuah dokumentasi yang mengisahkan sosok pahlawannya Muhammad Ali. Yang mana selepas itu Tyson kecil pun mulai mendalami dan mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh idolanya tersebut, terutama tinju. Sosok Muhammad Ali ini lahir di Kentucky, Amerika Serikat pada tanggal 17 Januari 1942 dan dikenal sebagai seorang petinju yang paling populer, inspiratif, karismatik, serta sangat berpengaruh dalam dunia tinju, baik itu di atas ring maupun di luar ring guys. Petinju berjuluk The Greats ini memiliki gaya bertarung yang unik, indah, dan juga begitu sangat menghibur. Baik dari segi kecepatan, akurasi,
power, kelincahan, dan terkadang ia juga sering menunjukkan aksi-aksi yang jarang dilakukan oleh kebanyakan para petinju lainnya, yakni dengan menonjolkan kecepatan pukulan serta pergerakan kakinya yang begitu sangat amat memukau. Dan bahkan bukan hanya itu, Muhammad Ali juga adalah seorang petinju yang memiliki banyak sekali kisah yang begitu sangat menginspiratif banyak orang. Salah satunya Mike Tyson, yakni sosok anak muda yang kelak akan berubah menjadi seorang petinju terbaik yang bercita-cita ingin menjadi seorang petinju hebat sebagaimana idolanya Muhammad Ali. Singkat cerita, setelah sekian lama ia bergelut dalam dunia tinju, akhirnya Muhammad Ali pun memutuskan untuk pensiun pada tanggal 6 September 1979 dan secara otomatis gelarnya pun dinyatakan kosong. Namun 2 tahun setelah itu, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 1980, The Greats Muhammad Ali pun akhirnya kembali untuk bertinju. Yang mana lawannya kali ini ialah salah satu teman atau rekan sparringnya pada saat menjalani latihan yang bernama Larry Holmes yang memiliki gelar sebagai seorang juara dunia kala itu. Yang mana tentu saja sedikit banyaknya ia pun mengetahui teknik atau cara bertinju dari seorang Muhammad Ali. Pertarungan tersebut digelar di Las Vegas dengan sangat meriah dan dihadiri oleh puluhan ribu pasang mata yang berbondong-bondong menyaksikan comebacknya sang legenda termasuk Mike Tyson yang kala itu masih berusia 14 tahun bersama dengan pelatih serta beberapa rekannya. Namun sayang, harapan para pecinta dan pengagum sosok Muhammad Ali kala itu nampak terlihat kecewa dan harus menerima kekalahan yang diderita oleh jagoannya termasuk Mike Tyson itu sendiri, yang mana laga tersebut berlangsung begitu sangat dramatis dan penuh haru. Bagaimana tidak, kala itu The Greats yang terlihat sudah tak berdaya terus mendapatkan hantaman dari sang lawan yang begitu membabi buta dan sangat berambisi untuk bisa menumbangkan Muhammad Ali. Namun kala itu Ali pun terus berusaha untuk bertahan dan mencoba melawan sampai titik darah penghabisan demi penggemarnya. Akan tetapi pada ronde ke-10 salah satu pelatihnya yang bernama Angelo Dundee memberitahu wasit agar menyudahi pertarungan sebab ia tahu bahwasannya kala itu Muhammad Ali memang terlihat sudah tak berdaya dan jika diteruskan maka tentu saja akan berakibat fatal. Momen yang terjadi pada malam itu terlihat begitu sangat amat mengharukan. Pasalnya diketahui pada saat itu Muhammad Ali harus bertarung dengan menderita sebuah penyakit Parkinson yang tentu saja membuat performanya sangat menurun. Dan ketika mendengar alasan tersebut, sontak seorang Mike Tyson yang kala itu menyaksikan laga itu pun begitu sangat sedih dan terpukul. Tak lama setelah itu, Mike Tyson pun mengungkapkan kesedihannya pada sang pelatih. Ia berkata, "Pelatih, saya tidak terima atas apa yang telah dilakukan oleh Larry Holmes pada idola saya Muhammad Ali. Ia dipukuli olehnya dengan sangat brutal dan membabi buta. Padahal kala itu ia tengah menderita sebuah penyakit." Mendengar ucapan dari anak didiknya itu, kemudian sang pelatih yang bernama Keith D'Amato itu pun mulai berkomunikasi melalui sebuah sambungan telepon dengan Muhammad Ali. Ia memberitahu pada Ali bahwa dirinya mempunyai anak didik yang masih berusia muda yang kelak akan menjadi seorang juara kelas berat sebagaimana engkau wahai Ali. Kemudian dalam momen tersebut, Mike Tyson pun meminta pada sang pelatih agar dapat diizinkan untuk bisa berbicara langsung pada Muhammad Ali. Yang mana dalam pembicaraan itu Tyson berkata pada sang idola bahwasannya suatu saat nanti saya akan bertarung melawan Larry Holmes dan saya berjanji akan membalas kekalahan itu dengan menumbangkannya.
pada tanggal 11 Desember 1981, kala itu The Great Muhammad Ali pun kembali melanjutkan karirnya dengan melawan petinju lain bernama Trevor Berbick. Yang mana pada saat itu performa, kondisi serta pergerakan Muhammad Ali terlihat begitu lamban karena memang usianya yang sudah tak muda lagi. Namun dalam pertandingan tersebut, Muhammad Ali tampil begitu sangat bersemangat dan terlihat lebih baik dari laga sebelumnya pada saat melawan Riley Holmes. Walaupun akhirnya The Greats pun kembali harus menderita kekalahan dari Trevor Berbick, tepatnya melalui sebuah keputusan bulat. Dan atas kekalahannya dari Trevor Berbick itu sekaligus menjadi sebuah laga terakhir bagi sang legenda. Akan tetapi atas kekalahan idolanya tersebut, hal itu membuat seorang Mike Tyson pun kembali murka dan bersumpah pada suatu saat nanti ia akan mengalahkan siapapun yang telah mengalahkan idolanya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, hari mencekam yang dijanjikan oleh si leher beton itu pun akhirnya tiba. Tyson yang kala itu masih kecil, kini telah tumbuh dewasa dengan karir yang begitu sangat amat mengagumkan. Kala itu, Tyson bersumpah akan membalas kekalahan Muhammad Ali. Hingga akhirnya momen itu pun tiba, tepatnya pada tanggal 22 November 1986. Yang mana saat itu si leher beton dihadapkan dengan salah satu petinju bernama Trevor Berbick yang dulu pernah mengalahkan Muhammad Ali. Dalam laga itu, Berbick terlihat sangat kewalahan melawan serangan cepat dari Tyson yang tampil sangat menggila. Hingga puncaknya di ronde kedua, Berbick pun akhirnya terkena pukulan keras yang tepat mengenai wajahnya hingga membuat dirinya terjatuh. Namun kala itu, Berbick sempat mencoba untuk bangkit. Akan tetapi karena dahsyatnya hantaman dari si leher beton, ia pun kembali terjatuh dan sempoyongan. Ketika melihat hal tersebut, akhirnya wasit pun memutuskan untuk menyudahi pertandingan dengan kemenangan KO, tepatnya di ronde kedua. Yang mana kemenangan ini sepenuhnya ia persembahkan untuk sang idola Muhammad Ali, sebagaimana yang pernah ia janjikan kala itu. Atas kemenangan itu secara otomatis menjadikan Tyson sebagai seorang juara baru dan berhasil merebut tahta kejuaraan BC Heavyweight yang selama ini dipertahankan oleh Trevor Berbick dan sekaligus menjadikannya sebagai seorang petinju kelas berat termuda sepanjang sejarah. Atas beberapa kemenangan yang berhasil dikantongi oleh si leher beton, hal tersebut membuat namanya semakin harum dan terkenal di seluruh dunia. Hingga akhirnya membuat petinju lain bernama Larry Holmes merasa terpanggil untuk bisa menundukkan si leher beton. Mengetahui hal itu, si leher beton pun dengan senang hati menyambut tantangan tersebut. Karena memang itulah salah satu momen yang ia tunggu untuk bisa membalas kekalahan sang idolanya Muhammad Ali 7 tahun yang lalu. Pertarungan ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh Tyson karena ia telah berjanji pada Ali, suatu saat nanti saya akan membuat Larry Holmes terkapar dan menderita dengan pukulan keras bertubi-tubi yang saya miliki. Hingga akhirnya laga yang ditunggu-tunggu itu pun tiba, tepatnya pada tanggal 22 Januari 1988.
Yang mana kala itu Muhammad Ali pun diundang secara khusus untuk bisa menghadiri laga ini dan sekaligus dipersilahkan untuk naik ke atas ring sebagai tanda penghormatan. Dan sebelum ia turun saat itu Muhammad Ali sempat berbisik pada Tyson. Ia berkata, "Ingat dan buktikan perkataanmu, kalahkan dia untuk saya." Di awal ronde, Tyson terlihat sangat percaya diri menghadapi Larry Holmes dengan memberinya serangan-serangan cepat. Hingga puncaknya di ronde keempat, petinju berjuluk si leher beton itu pun tampil sangat menggila dengan memberi pukulan-pukulan keras tanpa ampun. Cepat, beringas dan brutal yang terus menghujani wajah sang lawan hingga membuatnya tersungkur dan dihentikan oleh wasit. Menurut para pengamat tinju, laga tersebut terlihat seperti mengulang kejadian masa lalu yang pernah ia lakukan pada Muhammad Ali yang kala itu tengah menderita sakit hingga tak berdaya. Dan kali ini momen itu pun kembali terulang. Tyson berhasil membuktikan ucapannya yang ketika itu pernah ia janjikan pada sang idola, yakni akan menumbangkan siapapun yang telah menumbangkanmu, wahai idolaku. Nah, itulah sedikit ulasan tentang kisah seorang legenda tinju berjuluk si leher beton yang berhasil membalas kekalahan sang idola yakni Muhammad Ali versi LPM TV. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya ya guys. Dan jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.